Makna Hari Ibu itu ya kita maknai sebagai hari lahirnya pergerakan perempuan. Kalau menurut saya kan seperti itu. Jadi bukan ibu dalam makna seorang ibu yang hanya melahirkan, tetapi ini adalah hari lahirnya pergerakan perempuan ditandai dengan Kongres Perempuan pertama di Indonesia ya, gitu. Jadi yang paling penting harus dimaknai itu adalah bagaimana perempuan-perempuan pada waktu itu bisa berkumpul dan menyatakan sikap politik gitu untuk terlibat dalam agenda perpolitikan. Jadi bukan arena domestik yang menjadi pembahasan, tetapi bagaimana keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan itu menjadi bagian yang harus diambil oleh gerakan perempuan pada waktu itu. Dibilang ada positif gitu ya, ada kemajuan pasti ya, karena ada arus modernisasi, ada globalisasi yang mau tidak mau memang mendorong kondisi perempuan berada dalam zona yang lebih mudah untuk berorganisasi, membangun alat politik gitu ya. Jadi kondisinya memang terfasilitasi oleh keadaan menjadi lebih baik gitu. Tetapi juga jangan sampai kita kehilangan makna bahwa gerakan perempuan itu juga bersumber dari latar belakang sejarah yang ada. Dan kita sebagai gerakan perempuan saat ini punya misi untuk menuntaskan sejarah gitu, di mana pergerakan perempuan memang harus muncul, harus maju, harus terlibat dalam politik elektoral dan juga non elektoral. Kalau saya memaknainya justru seperti itu ya, gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu mesti dimanfaatkan. Kan kalau kemajuan teknologi sekarang ini juga mendorong perempuan lebih mudah mengakses informasi dibanding pada waktu itu ya, sebelum Indonesia merdeka gitu. Tetapi tentu saja ada tantangan juga gitu. Tantangannya apa gitu ya, macam-macam ya. Kalau saat ini ya ada undang-undang IT itu juga bagian dari ancaman kebebasan berdemokrasi. Tapi ngomong-ngomong soal politik elektoral ya, sebetulnya terkait dengan Partai Buruh yang saat ini sedang kita gagas gitu, itu juga kita kalau melihat undang-undang yang ada sekarang ini memang ada cyber system gitu ya yang membuat kontestasi perempuan diupayakan untuk masuk ke dalam elektoral, tetapi juga masih ada situasi di mana sistem patriarki itu masih lekat di masyarakat kita, yang juga masih mempunyai pemikiran secara umum bahwa yang layak menjadi pemimpin negara itu ya laki-laki gitu. Masih ada pandangan masyarakat secara umum seperti itu, menurutku. Dalam tanda kutip seperti itu, aku juga setuju sih. Jadi sebetulnya sistem cyber system itu belum sepenuhnya tercapai tujuannya gitu. Memang ada kecenderungan seperti dipaksakan bahwa dari undang-undang partai politik terus kemudian undang-undang pemilihan umum itu kalau kita melihat ke arah sini kondisinya memang lebih baik ya dari tahun ke tahun. Undang-undang terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu juga lebih komprehensif, bahkan keterwakilan perempuan itu bukan hanya untuk pemilu gitu, tetapi juga sampai penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Panwaslu pun seperti itu. Apakah itu kecenderungan dipaksakan? Ya, itu bentuk affirmative action sebetulnya yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah untuk mendorong keterwakilan perempuan. Nah, kenapa kecenderungannya seperti dipaksakan? Karena memang menurut saya belum diiringi atau belum dibarengi dengan bagaimana pemberdayaan perempuan mulai dari proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik itu belum sempurna diupayakan oleh partai-partai politik gitu. Jadi ruang keterwakilan perempuan itu belum sepenuhnya memberi ruang untuk keterpilihan perempuan di dalam parlemen gitu. Jadi walaupun ruangnya ada, tetapi perempuan yang masuk ke parlemen juga sedikit gitu. Kemudian
kalau dilihat dari perempuan yang masuk ke parlemen itu memang meningkat tapi sempat juga menurun gitu, terus kemudian meningkat lagi. Jadi menurut saya itu juga bagian dari upaya memberi ruang, tetapi ruang itu belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ada untuk pemberdayaan perempuan. Jadi sebetulnya konteksnya juga bukan cuma itu ya, bukan cuma bagaimana perempuan yang akan dimasukkan ke dalam parlemen itu bisa masuk menjadi kontestan, tetapi bagaimana juga upaya partai politik termasuk juga upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat punya perspektif bahwa perempuan juga layak untuk menjadi pemimpin, masuk ke dalam parlemen, dan bisa mengusulkan regulasi-regulasi yang berpihak dan mengakomodir hak-hak perempuan. Menurutku gitu. Partai Buruh ini kan unik ya, karena dia didirikan oleh gerakan. Dia bukan hanya didirikan oleh serikat-serikat buruh, tetapi juga didirikan oleh kelompok masyarakat yang lain gitu. Jadi ada perempuan PRT, ada perempuan petani, ada perempuan nelayan, kemudian juga ada perempuan miskin kota gitu. Jadi partai perempuan yang masuk ke dalam partai buruh ini banyak aspek dari sektor-sektor yang berbeda-beda gitu, dan masing-masing punya pengalaman berorganisasi, dan berorganisasi itu kan arena pendidikan politik ya, termasuk pendidikan politik bagi perempuan. Nah, sebetulnya di dalam organisasi masing-masing pendiri di dalam unsur partai buruh itu sudah menerapkan bagaimana perempuan-perempuan itu juga terwadahi dalam pendidikan-pendidikan politik gitu. Nah, sekarang kita sudah menyatu di partai buruh, tentu saja menurut saya akan lebih mudah untuk sama-sama membangun kesadaran terkait bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen nanti itu bukan hanya sebatas mengisi kuota 30%, tetapi bagaimana kualitas perempuan yang akan kita dorong ke dalam elektoral itu juga punya kualifikasi yang baik gitu. Karena sebenarnya sudah teruji di dalam organisasi masing-masing gitu. Jadi kenapa senang membicarakan ini? Karena partai buruh ini kan partai kelas yang memang dia didasari oleh latar belakang dari mana kita berasal, kelas apa yang melatar belakangi kita dalam upaya membangun partai buruh gitu. Jadi selain di organisasi-organisasi masing-masing sudah ada pendidikan-pendidikan politik, termasuk bagaimana mengarus utamakan gender di dalam organisasinya masing-masing, partai buruh juga mempunyai tugas untuk juga melakukan pembekalan terhadap kader-kader perempuan, mulai dari proses perekrutan sampai proses nanti kita bisa masuk untuk menjadi calon legislatif gitu, menurutku gitu. Kalau proses penyadaran lewat organisasi-organisasi yang kita punya itu bisa dilakukan melalui pendidikan-pendidikan gitu. Jadi pendidikan tentang gender, seksualitas itu layak untuk menjadi kurikulum yang masuk ke dalam organisasi-organisasi yang kita punya, termasuk partai buruh ya, partai buruh yang ada 11 unsur di dalamnya, itu layak memasukkan kurikulum pendidikan tentang seks, seksualitas dan gender untuk memaknai bahwa perempuan itu ranahnya bukan arena domestik gitu, bukan maknanya jangan disempitkan dalam ranah domestik, tetapi harus lebih luas dari itu gitu, bahwa perempuan itu bukan untuk didomestikkan, tetapi perempuan punya peranan penting bahkan dalam kepemimpinan politik misalnya untuk memimpin negara kita gitu. Nah, selain pendidikan-pendidikan itu juga bisa diserukan lewat media yang kita punya. Partai buruh juga punya media yang bisa memfasilitasi bagaimana perempuan bukan tugasnya untuk masuk ke dalam ranah domestifikasi, tetapi juga membangun pergerakan. Selain media partai buruh juga organisasi-organisasi yang tergabung di dalam partai buruh juga punya medianya masing-masing.
kalau kami di KPBI atau di FSBPI bahkan kita punya sekolah buruh perempuan dan saya yakin teman-teman juga punya agenda yang serupa. Nah, selain media, kita juga bisa menyelenggarakan seminar atau diskusi publik terkait dengan tema-tema ini yang konteksnya adalah membangun kesadaran publik. Karena jangan sampai kesadaran untuk memaknai perempuan sebagai bagian yang terlibat dalam membangun gerakan itu jangan hanya untuk kita-kita yang berorganisasi, tetapi masyarakat Indonesia itu ada 270 juta jiwa saat ini gitu, dan isu-isu terkait perempuan supaya tidak terdomestifikasi itu juga harus diserap oleh masyarakat secara luas. Jadi supaya tidak hanya menjadi pemahaman yang internal kita, tetapi itu bisa dipublis ke masyarakat yang luas. Dan tentu saja ada counter-counter naratif yang perlu dibangun oleh kita, oleh Partai Buruh untuk juga melakukan upaya pengarusutamaan gender itu gitu. Jadi sebetulnya juga kita tahu ya saat ini juga ada gerakan perempuan yang tidak pro perempuan kalau menurut saya itu juga perlu ada counter naratif yang sanggup menarasikan secara sederhana tetapi bermakna gitu untuk bisa diterima oleh perempuan-perempuan secara umum dan juga laki-laki secara umum, karena pengarusutamaan gender itu jangan hanya dipahami oleh perempuan tetapi juga mesti dipahami oleh laki-laki, kira-kira gitu. Jadi di arena gerakan juga kita harus menyadari bahwa belum sepenuhnya pengarusutamaan gender itu dimaknai sebenar-benarnya. Dan saya pikir tidak ada salahnya untuk kita sesama gerakan itu untuk saling mengingatkan ya tentang maksud dari pembangunan gerakan perempuan, bahwa perempuan juga layak untuk masuk ke ranah politik, tidak terdomestifikasi itu seperti apa bentuk-bentuknya, syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi oleh organisasi-organisasi kita, dan bagaimana menginternalisasi itu di dalam organisasi masing-masing sampai mempraktekannya di dalam masyarakat kita. Kalau dari sisi regulasi harus kita akui bahwa keterwakilan perempuan kita yang saat ini ada di parlemen memang belum sepenuhnya sanggup mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada perempuan, mau mewadahi dan memberikan aspirasi dan bagaimana memberikan perlindungan kepada perempuan. Saya ambil contoh seperti yang tadi disampaikan oleh Kahar, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu belum goal. Juga undang-undang TPKS yang saat ini masih menjadi kontroversi di DPR gitu. Nah, sebetulnya ini masih PR ya gitu. Jadi saya pikir Partai Buruh ke depan bisa mendorong situasi ini. Jadi kalau misalnya Partai Buruh juga sanggup menggolkan unsur perempuannya, kader perempuan terbaiknya di dalam legislatif gitu, itu kita harapkan sanggup memberi warna baru, tetapi bukan hanya memberi warna, tetapi bisa mendorong bagaimana sanggup mengeluarkan regulasi, dan tentu saja itu tidak mudah, regulasi yang berpihak kepada perempuan, sanggup memberikan perlindungan kepada perempuan gitu. Jadi saya sebenarnya juga mau bilang bahwa keterwakilan perempuan kita di parlemen saat ini belum sepenuhnya sanggup memberikan dorongan regulasi yang berpihak ke perempuan. Ini masih PR sih menurut saya, Kahar. Jadi ruangnya ada, tetapi pemanfaatannya memang belum maksimal untuk kita lakukan. Tugas Partai Buruh salah satunya nanti itu mendorong keterwakilan perempuan, memasukkan kader perempuan terbaik untuk tidak terbawa arus gitu, tetapi memang teguh mempunyai posisi untuk membawa keberpihakan terhadap perempuan. Secara internal di Partai Buruh, saya ingin menyampaikan gagasan bahwa keterlibatan perempuan di dalam Partai Buruh itu bukan hanya untuk memenuhi kuota 30%, tetapi kita punya tugas sejarah untuk membangun kesadaran politik perempuan supaya kita bisa sejajar, punya aspek membangun kesetaraan, dan itu bisa kita mulai dari kader-kader kita di internal Partai Buruh, kader perempuan terutama gitu ya. Dan kemudian kalau secara
eksternal di luar Partai Buruh, tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita sebagai perempuan bukan untuk masuk dalam arena domestifikasi yang kemudian terkungkung dalam rumah dan tidak melakukan tindakan-tindakan politik. Bagi saya, perempuan harus mengambil dan turut serta dalam aktivitas politik supaya kita semakin dekat gitu ya menuju ke kemenangan sejati kelas pekerja gitu. Jadi seperti juga saya ungkapkan sebelumnya bahwa kemerdekaan sejati itu apabila kita sebagai perempuan juga mempunyai makna merdeka gitu, merdeka secara kelas. Jadi keterlibatan perempuan itu sangat penting dan itu bisa dimulai dari diri kita untuk tidak menutup diri terhadap informasi, tetapi juga mengelola informasi untuk bisa digunakan memajukan perempuan dan mengembangkan perempuan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya.